terasa beberapa saat. Selama jangka waktu itu, upayakan keselamatan diri dan keluarga. Masuklah ke bawah meja yang kokoh untuk melindungi tubuh dari jatuhan benda-benda. Jika tidak memiliki meja, lindungi kepala dengan bantal. Jika gempa mereda, keluar dan carilah tempat lapang. Jangan berdiri dekat gedung, tiang, dan pohon. Lindungi kepala dan hindari benda-benda berbahaya. Milo, gempa itu apa sih? Gempa adalah guncangan yang terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi. Sini aku tunjukkan. Sebenarnya, setiap saat lempengan bumi itu selalu bergerak secara sangat pelan, tetapi terkadang akan ada ledakan energi yang terlepas dalam bentuk gempa. Apakah semua daerah di permukaan bumi itu rawan gempa, Milo? Tidak semua, Miko. Gempa bisa terjadi tergantung ada atau tidak adanya lempeng di daerah tersebut. Lalu, apa yang terjadi setelah lempengan bumi bergerak, Milo? Terkadang kita akan merasakan gempa susulan. Gempa susulan terjadi karena lempengan mencoba mencari keseimbangan baru. Tahukah kamu, Miko, Indonesia ternyata berada di pertemuan 3 lempengan. Makanya Indonesia menjadi area yang rawan gempa. Wah, berarti kita harus waspada ya? Iya, Miko. Namun, tahu tidak? Pertemuan lempeng itu tidak hanya menyebabkan Indonesia rawan gempa loh. Daerah perbatasan lempeng-lempeng memiliki kondisi tektonik aktif yang menyebabkan adanya gunung berapi dan pembentukan dataran tinggi. Kita memiliki keindahan alam yang luar biasa karena lempengan tersebut. Misalnya Bukit Barisan di Sumatera, Gunung Bromo, Dieng, dan banyak lagi. Tanah Indonesia yang subur juga adalah akibat dari pertemuan lempeng yang membuat Indonesia kaya akan gunung vulkanis. Sejak tahun 1900 hingga 2022, tercatat ada 150 kejadian gempa besar di Indonesia. 5 di antaranya adalah gempa besar di Aceh tahun 2004, Jogja tahun 2006, Padang tahun 2009, Lombok dan Palu tahun 2018. Wah, banyak sekali. Niko, tahukah kamu? Karena kita sering mengalami gempa, kita punya peta gempa loh. Peta gempa itu apa, Milo? Peta gempa ini dipakai untuk merancang bangunan dan kota di Indonesia, sehingga di tempat-tempat yang sering terjadi gempa, kota dan bangunannya wajib dirancang berbeda. Bagaimana cara membaca peta ini, Milo? Daerah yang berwarna gelap berpotensi mengalami gempa besar lebih banyak daripada daerah yang berwarna terang, Miko. Milo, apakah kamu merasakannya? Rasanya semua terasa bergoyang. Iya, Miko. Ini pasti gempa. Kompor kita sudah dimatikan kan, Miko? Sudah kok. Ayo berlindung. Ayo, kita keluar, Miko. Berhati-hati melangkahnya. Rumah kita hancur, Milo. Tenang, Miko. Keselamatan kita lebih penting. Coba bayangkan, jika kita masih berada di dalam rumah, reruntuhan rumah dapat membahayakan kita, Miko. Iya, aku sangat takut. Bagaimana gempa bisa menghancurkan rumah kita, Milo? Sebenarnya, cepatnya benda bergerak seperti reruntuhan itu ada hubungannya dengan fisika, yaitu hukum Newton 2. Sesuai dengan hukum Newton yang kedua, gaya adalah massa dikalikan dengan percepatan. Gempa merupakan akselerasi yang masuk ke dalam sebuah bangunan, sehingga bangunan yang tadinya diam saja akan mendapatkan gaya atau guncangan yang menyebabkan mereka runtuh. Untung saja kita sempat menyelamatkan diri. Iya, Miko, untung saja. Guncangan akibat gempa sendiri tidak akan berbahaya apabila kita berada di tengah sawah atau ladang luas seperti sekarang ini, karena tidak ada apa-apa di sekitar kita yang dapat runtuh dan membahayakan kita. Jadi, kalau tidak ada runtuhan yang jatuh ke badan kita, sebenarnya gempa belum tentu membahayakan ya, Milo? Iya, betul, Miko.
kita harus membangun kembali rumah kita, Milo. Iya, aku akan membuat rumah kita tahan gempa. Bagaimana caranya, Milo? Nanti aku beritahu. Belajar di kantin deh. Iya, karena gempa. Jadi kita nggak bisa belajar di kelas. Ya, sepi deh. Dong. Dek, ya, ini betul, ini kelas 10 AKM 2 enggak? Betul, Bu. Ini mau titip surat buat Jarjit, dia kakinya sakit. Itu gara-gara kemarin kena timpa itu. Iya, Bu, semoga tidak sembuh ya, Bu, ya. Ya, makasih ya, Dek. Iya, Waalaikumsalam. Selamat pagi murid-murid. Pagi, Cikgu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Cikgu. Oke, Cikgu absen dulu ya. Ipin, Hadir, Cikgu. Upin, Hadir, Cikgu. Meme. Hadir, Cikgu. Oke, Susanti, Hadir, Cikgu. Jarjit. Jarjit sakit, Cikgu. Iya. Ini suratnya. Siapa yang ngantar suratnya? Mamanya. Mamanya. Aduh, sebentar ya. Iya, halo, ada apa ya, Bu? Halo, ini Ibu Agit bukan ya? Iya, Bu, ada apa ya? Ini saya orang tua dari Jarjit. Saya tadi ada ke sekolahan, Bu, buat nyatarin surat dari Jarjit. Apakah sudah diterima? Oh, sudah, Bu. Saya sudah dapat dari temannya Jarjit. Maaf banget ya, Bu, Jarjit tidak bisa masuk. Ya, karena kemarin itu loh. Iya ya, Bu. Gempa soalnya. Ngomong-ngomong, Jarjit di rumah sakit ya, Bu? Iya, Bu, ini kakinya ini kayak gimana gitu, harus dirawat inap. Saya juga panik juga kan, Bu. Ya, Aduh. mohon doanya ya, Bu. Ini juga pengen cari bantuan buat donasi. Oh ya, Bu. Kami sama teman-teman Jarjit juga turut sukarela ya, Bu, menolong si Jarjit. Nanti juga kami akan sukarela buat sumbangan juga ya, Bu. Iya, Bu, terima kasih atas doanya. Untuk sumbangannya juga terima kasih ya, Bu. Jangan lupa ucapin ke semua teman-teman Jarjit yang udah mau kasih sumbangannya. Oke, siap, Bu. Siap. Ngomong-ngomong, Jarjit dirawat di rumah sakit mana ya, Bu? Di rumah sakit Kampung Durian Runtung sebelah. Oh, di sana, Bu. Oke. Nanti sepulang sekolah, saya sama teman-teman Jarjit jenguk Jarjit ya, Bu. Oh ya, Bu, makasih ya, Bu. Iya, Bu. Ini ruangan 6. Oke. Ruangan 6 ya, Bu? Iya, Bu. Oke. Nah, jadi murid-murid, Cikgu tadi dapat telepon dari orang tuanya Jarjit. Iya, Bu. Ya, Cikgu. Itu
Katanya Jarjit dirawat di rumah sakit Kampung Durian Runtuh. Nanti sepulang sekolah kita ke sana ya. Iya, Cikgu. Ya, Cikgu. Sama nanti kita tarik sumbangan aja buat Jarjit, sukarela aja ya. Iya, Cikgu. Oke, kita mulai belajarnya ya. Iya, Cikgu. Ada Ibu Jarjit nelfon. Iya, halo Bu. Iya. Iya Bu, sama-sama. Kami dari teman-temannya Jarjit juga mendoakan Jarjit yang terbaik ya Bu. Semoga cepat sembuh. Oh iya Bu, kapan nih Bu Jarjit pergi ke Indianya? Oh nanti malam pesawatnya terbang. Oh oke lah Bu, kalau gitu kami doakan semoga selamat sampai tujuan ya Bu. Oke Bu. Selamat malam Ibu. Bermain, belajar, bercanda, bahaya. Hari ceria di saat kita akan tumbuh bersama. Tersenyum, tertawa, bersedih, menangis, dilalui tak mungkin. Saatnya sudah Alisa tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Ibu jadi guru apa Ibu? Jadi guru bahasa Inggris. Oh my god, Ibu, excuse me. Ya, excuse me. How are you? Oh my god, bule dari mana ini, Bu? Mana ini, Bu? Oh my god, look at that. Jadi murid-murid, Cikgu tadi dapat telepon dari orang tuanya Jarjit. Ya, Cikgu. Katanya Jarjit dirawat di rumah sakit Kampung Durian Runtuh. Nanti sepulang sekolah kita ke sana ya. Iya, Cikgu. Ya, Cikgu. Sama nanti kita tarik sumbangan aja buat Jarjit, sukarela aja ya. Iya, Cikgu. Iya, Cikgu. Iya, Cikgu. Oke, kita mulai belajarnya ya. Iya, Cikgu. Macam tu, potong lah. Ih. Dulu kita lihat. Gila lah. Ih. Oke, ini udah bilang kita tarik sumbangannya ya. Iya, Aja. Cikgu. Wah, banyak ya. Boleh lah aku sakit. Tak pula macam tu. Janganlah nak sakit pula. Banyak lah cikgu dapat duit. Bisa beli dari banyak-banyak. Betul. Jadi apa yang bisa bikin kamu semangat? Duit! Duit! The one and only Kita pimpin doa pula. Pin tak? Pas saya lagi. Boleh pimpinkan doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pin. Ya, Hati-hati ya murid-murid pulangnya. ya cikgu. Bye-bye.
Enggak. Sebelum belajar Oh, kali. Pelajaran marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoanya dimulai ya. Saya suka. 2, 3. Saya suka matematika. Saya tak suka meme. Jadi hari ini kita mau belajar apa, Cikgu? Cara mengatasinya. Nah, di sini ibu akan janji. Bangun janji. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai proses jenis-jenis gempa bumi. Gempa bumi adalah guncangan atau getaran di permukaan bumi yang terjadi secara tiba-tiba dikarenakan adanya pelepasan energi yang terjadi secara tiba-tiba pada permukaan bumi. Frekuensi gempa bumi di suatu wilayah berdasarkan pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu tertentu. Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat seismometer. Hasil rekaman dari alat ini disebut seismogram. Intensitas getaran diukur pada modifikasi skala Mercalli. Jenis gempa bumi dibedakan berdasarkan penyebab, kedalaman, dan kecepatan getarannya. Berikut penjelasan detailnya. Yang pertama berdasarkan penyebabnya. Di antaranya adalah gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik terjadi karena adanya aktivitas, yaitu bergesernya lempeng tektonik dengan mendadak yang memiliki kekuatan dari yang terkecil hingga yang sangat besar. Gempa bumi tersebut banyak membuat kerusakan pada alam di bumi. Getaran bumi yang kuat mampu menjalar ke seluruh bagian bumi. Gempa bumi ini disebabkan oleh pelepasan tenaga yang terjadi sebab pergeseran lempengan plat tektonik, seperti layaknya gelang karet ditarik serta dilepas dengan tiba-tiba. Gempa bumi tumbukan. Gempa bumi yang disebabkan karena adanya tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Jenis gempa bumi ini tidak sering terjadi. Gempa bumi runtuhan. Gempa bumi ini terjadi pada umumnya ada pada daerah kapur maupun pada daerah pertambangan. Gempa bumi ini tidak sering terjadi serta bersifat lokal. Gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan merupakan gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas dari manusia, yaitu peledakan dinamit, nuklir, ataupun yang dipukulkan ke permukaan bumi. Gempa bumi vulkanik atau gunung berapi. Gempa bumi ini terjadi karena adanya aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Apabila keaktifannya semakin tinggi, maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga akan menimbulkan terjadinya gempa bumi. Gempa bumi tersebut hanya terasa di sekitar gunung api yang meledak. Yang kedua berdasarkan kedalamannya, dibagi menjadi 3, yaitu gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi, atau di dalam kerak bumi. Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya. Gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Sedangkan berdasarkan kecepatan gelombang atau getarannya, gempa dibagi menjadi 2, yaitu gelombang primer. Gelombang primer atau gelombang longitudinal adalah gelombang atau getaran yang merambat di tubuh bumi dengan kecepatan antara 7 sampai 14 km per detik. Getaran ini berasal dari hiposentrum. Gelombang sekunder. Gelombang sekunder atau gelombang transversal adalah gelombang atau getaran yang merambat seperti gelombang primer dengan kecepatan yang sudah berkurang, yakni 4-7 km per detik. Gelombang sekunder tidak dapat merambat melalui lapisan cair. Nah, itulah penjelasan mengenai proses dan jenis-jenis gempa. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan.
Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa. Dah. Indonesia adalah negara yang rawan terjadi gempa bumi karena terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik besar. Oleh karena itu, sebaiknya kita meningkatkan kesiapsiagaan dengan cara mempersiapkan diri saat sebelum gempa bumi, saat gempa bumi, dan setelah gempa bumi agar dapat meminimalisir dampak dari terjadinya bencana gempa bumi tersebut. Kenali situasi rumah, sekolah, kantor. Apakah berada di tempat yang sering merasakan gempa bumi? Apakah berada di pesisir pantai? Atau berada dekat dengan dataran tinggi seperti bukit? Bangun rumah yang kuat dengan mengacu pada peraturan bangunan tahan gempa. Pastikan struktur di mana tempat Anda berada tahan terhadap gempa. Jangan membangun bangunan di atas, pada, atau di bawah tebing, atau di atas tanah timbunan yang tingkat kepadatannya tidak sesuai dengan daya dukung tanah terhadap bangunan di atasnya. Periksa stabilitas perlengkapan gantung. Tempatkan benda besar atau berat di rak bawah atau lantai. Atur perabotan, seperti kabinet, cermin, dan lain-lain untuk menempel ke dinding agar tidak roboh saat terjadi gempa. Periksa dan perbaiki jika terdapat atap atau dinding yang rusak atau retak. Pastikan gas dan instalasi listrik aman. Catat nomor telepon keluarga dan nomor telepon lain saat keadaan darurat, seperti rumah sakit, polisi, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Ketahui teknik dasar pertolongan pertama. Ketahui cara menggunakan alat pemadam kebakaran sederhana. Siapkan tas siaga bencana dan letakkan di tempat yang aman dan mudah dijangkau. Jika kita sedang berada di dalam gedung atau bangunan, kenali tempat yang aman jika terjadi gempa bumi, seperti kolong meja, pilar, atau kolom bangunan. Perhatikan rambu-rambu keselamatan gedung, seperti jalur evakuasi, titik kumpul, dan letak tangga darurat saat memasuki gedung. Pastikan jalur evakuasi keluar rumah atau gedung dalam keadaan kosong, tidak ada yang menghambat, seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Pastikan tempat evakuasi atau titik kumpul berada di tempat terbuka dan jauh dari bangunan tinggi, tiang listrik atau telepon, atau papan reklame, serta mudah diakses oleh pertolongan kedaruratan. Selaraskan rencana kedaruratan keluarga dengan tetangga lingkungan RT, RW, dan kelurahan. Sepakati sarana dan bunyinya sebagai tanda terjadi gempa bumi di lingkungan tempat tinggal kita, sebagai contoh kentongan. Sepakati jalur evakuasi dan lengkapi dengan rambu-rambu evakuasi. Sepakati titik kumpul yang aman. Adakan pelatihan dan simulasi perlindungan diri serta evakuasi menghadapi gempa bumi yang diikuti oleh seluruh anggota keluarga dan lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian, jika saat terjadi gempa, apa saja yang harus kita lakukan? Jika kita sedang berada di dalam bangunan atau gedung, usahakan untuk tidak panik dan segera lindungi kepala dengan benda-benda yang ada, seperti helm, buku tebal, atau dengan kedua tangan. Segera berlindung dengan merunduk, lindungi kepala, dan berpegangan pada furniture yang kuat. Jauhi jendela, pintu, dan benda-benda yang terbuat dari kaca. Matikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Jika kita sedang berada di luar bangunan atau gedung, jangan panik. Segera lindungi kepala dengan benda yang ada, seperti helm atau dengan kedua tangan. Berlindung dengan merunduk dan lindungi kepala. Hindari bangunan, tiang listrik, tiang telepon, tiang papan reklame, jalan layang, dan jembatan. Perhatikan tempat kita berpijak dan hindari rekahan tanah. Jika sedang di pegunungan, hindari daerah yang mungkin longsor. Jika sedang berkendara, segera menepi dan berhenti. Jika menggunakan mobil, tariklah rem tangan dan tetap di tempat sampai gempa bumi reda.
Nah, apabila gempa bumi telah mereda, sebaiknya Anda melakukan hal-hal berikut ini. Jika kita sedang berada di dalam bangunan atau gedung, usahakan tetap tenang tapi selalu waspada. Jika goncangan sudah mereda, tetap lindungi kepala. Segera keluar dari gedung. Jauhi bangunan yang sudah rusak karena sewaktu-waktu bisa runtuh akibat gempa bumi susulan. Jauhi lokasi yang berbau gas atau cairan berbahaya seperti bensin dan lain-lain. Jika di titik kumpul terjadi gempa bumi susulan, merunduk dan lindungi kepala. Lakukan bantuan pertolongan pertama jika ada yang terluka ringan. Segera telepon atau minta tolong kepada pihak yang berwenang bila ada yang terluka parah. Dan jangan lupa selalu simak informasi gempa bumi dari BMKG melalui radio atau TV atau aplikasi BMKG atau pengumuman yang ada di sekitar kita. Dokter mana paling hebat? Dr. Sally. Ya betul. Akulah saintis Durjana. Dr. Sally. Bagaimana kau sentuh? Nanti Mr. Millennium akan kehabisan tenaga. Nanti Mr. Millennium ada tenaga. Biarkan. Baru dia orang tahu rasa kesusahan. Jatuh.